Di sosial media, framingan selalu mengatakan bahwasanya Dokter Reja lah yang mencari Dokter Oki, Dokter Reja lah yang terus menelpon Ismail Marzuki, Dokter Reja lah yang nyari-nyari Nikita Mirzani. Tetapi faktanya adalah semua sudah tertuang dalam surat dakwaan yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum beberapa waktu yang lalu. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2024 sekitar pukul 16.45 saksi Dr. Reja Gladys menerima video call melalui aplikasi WhatsApp dari saksi Dr. Oki Pratama. Nah, jadi di tanggal 27 Oktober itu 2024 sekitar pukul 16.45 saksi Dr. Oki Pratama ini menghubungi Dr. Reja Gladys melalui panggilan WhatsApp, yang pada intinya menyampaikan agar saksi Dr. Reja Gladys menyumpal atau membungkam mulut terdakwa Nikita Mirzani menggunakan uang supaya terdakwa Nikita Mirzani tidak menjelek-jelekkan saksi Dr. Reja Gladys. Nah, jadi saksi Dr. O ini di dalam percakapannya video call tadi kepada Dr. Reja Gladys menyampaikan, ya udah teh, tutup aja tuh mulutnya Nikita Mirzani pakai uang supaya si Nikita Mirzani ini tidak lagi menjelek-jelekkan Dr. Reja Gladys. Kurang lebih seperti itu. Serta saksi Dr. Oki Pratama mengatakan bahwa terdakwa Nikita Mirzani akan terus menghajar saksi Dr. Reja Gladys apabila saksi Reja Gladys tidak bertemu dengan Nikita Mirzani. Nah, setelah melakukan video call itu, pada pukul 16.59, saksi Reja Gladys mengirimkan pesan WhatsApp kepada saksi Dr. Oki Pratama dengan isi pesan, "Ki, kalau malam ini ketemu Niki aja, bisa nggak kira-kira? Sama kamu juga." Nah, jadi si saksi Dr. Reja ini WhatsApp Dr. Oki Pratama dengan pesan, "Ki, kalau malam ini ketemu dengan Nikita, boleh nggak sama kamu juga?" Nah, lalu dibalas sama saksi Dr. Oki Pratama dengan mengatakan dia nggak mau ketemu kalau nggak pasti soal yang tadi teh. Mira Hayati mengubah pola pikir Nikita Mirzani. Hahaha. Nah, jadi itu maksudnya saksi Dr. Oki Pratama ini meyakinkan kepada Dr. Reja Gladys kalau mau ketemu sama Nikita itu, kalau misalnya tidak pasti sama apa yang tadi disampaikan oleh Dr. Oki Pratama terkait dengan membungkam mulut Nikita Mirzani ini dengan uang, Nikita Mirzani nggak akan mau ketemu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian sekitar pukul 18.14 saksi Dr. Oki Pratama mengirimkan nomor handphone milik saksi Ismail Marzuki yang merupakan asisten terdakwa Nikita Mirzani melalui WhatsApp. Dan saksi Dr. Oki Pratama mengirimkan pesan, "Teteh, lewat mail ya finalnya. Niki bilang pasti-pasti dulu baru ketemu. Chat aja dia. Itu kan penggantinya Niki. Bilang aja mau silaturahmi sama Niki. Kalau sudah selesai semua, kabarin aku hari apa ya ketemu Nikinya. Dan jangan dadakan juga." Nah, maksudnya itu Dr. Oki Pratama nih kirimkan nomor handphone dari saksi Ismail Marzuki kepada Dr. Reja Gladys, dan saksi Dr. Oki Pratama ini mengatakan, ya udah lewat mail aja teh. Kan mail juga penggantinya Niki, seperti itu. Karena seperti yang tadi disampaikan oleh Dr. Oki Pratama ini, kalau misalnya mau ketemu sama Niki itu yang pasti-pasti aja dulu, seperti yang tadi dikatakan kalau mau ketemu sama Niki, yang itu yang membungkam mulut Nikita Mirzani itu harus pasti dulu, harus dipastikan dulu, diiyakan gitu loh, dibungkam dengan uang. Nah, kira-kira seperti itu baru mau si terdakwa Nikita Mirzani ini diajak ketemu. Nah, kemudian sekitar pukul 20.13 saksi Reja Gladys melakukan video call dengan saksi Dr. Oki Pratama, yang pada intinya saksi Dr. Oki Pratama menyarankan kepada
saksi Reja Gladys untuk menemui terdakwa Nikita Mirzani supaya menyelesaikan permasalahan mengenai produk Glapizza. Nah, jadi di jam 20.13 tadi si saksi Dr. Reja ini video call nih kepada saksi Dr. Oki Pratama, yang mana pembahasan mereka itu si saksi Dr. Oki Pratama ini tetap nih menyarankan si Dr. Reja Gladys ini agar bertemu dengan Nikita Mirzani ya, supaya menyelesaikan nih permasalahan terkait dengan produk Glapizza. Paham gak sih kalian? Oke, ini kita lanjut terhadap peristiwa di tanggal 13 November 2024, di mana komunikasi terakhir Dr. Oki Pratama dengan Dr. Reja itu di tanggal 3, yang mana Dr. Oki ini belum mendapatkan balasan dari Dr. Reja Gladys. Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 November 2024 sekitar pukul 19.57 WIB, saksi Dr. Oki mengirimkan tangkapan layar percakapan antara saksi Dr. Oki dengan saksi Dr. Reja yang memuat percakapan saksi Reja mengajak saksi Dr. Oki untuk bertemu di rumah saksi Dr. Oki kepada terdakwa Nikita Mirzani. Atas pesan tersebut, terdakwa Nikita Mirzani menanyakan tujuan dari saksi Dr. Reja mengajak bertemu di rumah saksi Dr. Oki. Kemudian saksi Dr. Oki membalas, 1. Foto sama aku biar seakan-akan produk dia aman. Kedua, ya bagaimana caranya biar aman dari doktif. Kemudian terdakwa Nikita Mirzani membalas, kalau mau aman, amanin dulu dong yang namanya Nikita Mirzani. Alasan jangan posting apa? Iya, nanti dibilang aku yang sutradara digiringnya. Lebih baik gak usah ketemu aja kali ya. Bilang aja karena aku. Suruh chat mail aja. Bawa saja nama aku. Kemudian sekitar pukul 20 WIB, saksi Dr. Oki Pratama membalas, aku chat gini aja ya. Teh, tapi aku izin sama Nikita dulu ya. Karena Nikita itu anggap Teteh itu gengnya si Ono. Jadi aku takut Nikita maki-maki aku. Karena nanti dibilangnya belain yang Ono, itu aja. Kemudian terdakwa Nikita Mirzani membalas, oke. Atas hal tersebut, saksi Dr. Oki Pratama mengirimkan tangkapan layar percakapan antara saksi Dr. Oki dengan saksi Reja Gladys dan mengirimkan pesan, iya, ala-alanya begitu ketemu Niki, tapi harus chat mail dulu. Kemudian terdakwa Nikita Mirzani menjawab, aku kan mau duitnya aja. Lalu saksi Dr. Oki menjawab, duit tutup mulut beda, duit buat nggak ganggu-ganggu ke depan beda, karena kejar tahunan. Wah, ini maksud si Dr. Oki Pratama ini, duit tutup mulut ya yang membungkam itu tuh beda sama dengan duit ganggu, duit untuk nggak ganggu-ganggu setiap tahunnya itu beda lagi. Gitu. Udah aku kenalin dia sama Mail. Dia mau chat dengan Mail sekarang. Kemudian sekitar pukul 21.22, saksi Reja Gladys menanyakan kepada saksi Ismail Marzuki jadwal silaturahmi antara saksi Reja Gladys dengan terdakwa Nikita Mirzani. Nah, setelah Dr. Oki ini ngirim tadi ya, ngirim nomornya si Ismail kepada Dr. Reja, akhirnya si Dr. Reja pun me-WhatsApp lah, menchatting lah si Nikita Mirzani, meminta untuk kapan nih bisa jadwal bertemu dengan Nikita Mirzani. Nah, seperti itu. Itu awalnya si Dr. Reja ini menghubungi Ismail Marzuki ya karena sudah dikasih nomornya oleh si Dr. Oki. Oke, kita lanjutkan untuk membacakan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum untuk peristiwa tanggal 3 November 2024. Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 sekitar pukul 16.28 WIB, saksi Reja Gladys dengan nomor handphone sekian-sekian-sekian menghubungi
melalui aplikasi WhatsApp kepada saksi Dr. Oki Pratama dengan nomor handphone sekian, tetapi baru ditanggapi oleh saksi Dr. Oki sekitar pukul 21.19 WIB dengan jawaban, "Iya teh." Nah, jadi di tanggal 3 itu, di tanggal 3 November 2024, di jam 16.28, Dr. Reja nih nelpon nih dari WhatsApp kepada Dr. Oki Pratama. Tapi baru ditanggapi sama Dr. Oki Pratama itu di jam 21.19 di hari yang sama dengan membalas chattingan WhatsApp dengan bunyi, "Iya teh." Adapun sebelum saksi Dr. Oki Pratama menanggapi pesan WhatsApp dari saksi Dr. Reja Gladys, pada hari yang sama sekitar pukul 21.16, terdakwa Nikita Mirjani mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp dari nomor telepon sekian kepada saksi Dr. Oki dengan nomor handphone sekian yang mengatakan, "WA si gepeng dok, Reja, cus dok, buat jajan anakmu. Maksudnya anakmu itu aku dok, hahaha." Nah, tadi itu kan Dr. Oki Pratama membalas telepon dari Dr. Reja Gladys ini ya dengan chat di jam 21.19. Nah, ternyata di jam 21.16 terdakwa Nikita Mirjani ini me-WhatsApp si Dr. Oki Pratama yang bunyinya, "Cus WA si gepeng dok, Reja. Cus dok, buat jajan anakmu. Maksudnya anakmu itu aku, Nikita Mirjani dok, bukan si Bems yang duitnya udah banyak." Nah, kemudian saksi Dr. Oki Pratama menjawab, "Oke, aku chat." Selanjutnya sekitar pukul 23.33 WIB, wah ini ternyata sampai berlanjut tengah malam, setengah 12. Terdakwa Nikita Mirjani kembali mengingatkan saksi Dr. Oki Pratama dengan mengirimkan pesan, "Hahaha, si kurus udah balas belum?" Lalu sekitar pukul 23.34 WIB, terdakwa Nikita Mirjani kembali membalas, "Tadi aku senggol lagi si Reja, syukurin." Selanjutnya, sekitar pukul 23.35 WIB, saksi Dr. Oki Pratama mengirimkan tangkapan layar percakapan WhatsApp antara saksi Dr. O dengan saksi Dr. Reja Gladys berikut dengan pesan, "Gak dibalas." Nah, jadi si saksi Dr. Oki Pratama ini ya, setelah dia menchat si Dr. Reja karena nggak dibalas-balas, sementara si Nikita Mirjani ini nanya-nanya terus nih ke Dr. Oki. Nah, sama Dr. Oki Pratama ini pun di screenshot tuh percakapan dia dengan Dr. Reja dikirimkan ke si Nikita Mirjani, yang artinya bahwa pesan si Dr. Oki Pratama ini belum dibalas sama Dr. Reja. Seperti itu. Terus Nikita Mirjani secara tidak langsung membagi netizen itu menjadi 3 kubu ya. Ada yang mendukung, ada yang kontra, ada juga yang memilih diam karena merasa itu bukanlah urusan mereka. Jadi sahabat cendol, fenomena ini sebenarnya bukan hal yang baru. Jadi setiap isu viral pasti memecah suara dan keyakinan publik. Tapi yang perlu banget kita renungkan bersama itu adalah dalam pembahasan hukum, sahabat cendol. Jadi tidak ada opini yang bisa diklaim sebagai kebenaran mutlak atau absolut. Jadi hukum itu soal logika, soal prosedur dan pembuktian, bukan soal suka atau tidak suka. Netizen channel tidak pernah mengajak kalian untuk menelan mentah-mentah semua opini yang disampaikan. Karena netizen channel hanya mencoba merangkum, menganalisa, dan menyajikan dari sudut pandang keilmuan, sosial, dan hukum. Yang paling menarik itu justru kadang mereka yang paling lantang bicara kebenaran ya, adalah mereka yang membahas moral orang lain, bukan isi perkara hukumnya. Padahal sahabat cendol, sidang itu bukan tempat menilai akhlak ya, tapi tempat untuk membuktikan apakah ada perbuatan pidana atau tidak. Kalau cuma bahas soal gaya hidup Nikita Mirjani ya siapapun bisa kok. Tapi kalau kalian mau bahas soal kasus hukumnya, ayo kita sama-sama belajar jadi netizen yang gak cuma vokal tapi juga paham. Salam dari netizen cendol, dingin, santai, tapi gak asal cuap.